Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Angel dan pada hari ini saya akan menemani kalian untuk membahas topik yang lagi hot banget di kalangan mahasiswa. Nah, kita ini kan lagi masa-masa mendekati PKKMB dan pastinya bakal banyak banget kegiatan-kegiatan baru yang menarik untuk mahasiswa baru. Nah, salah satunya yaitu pasti ada open recruitment di kalangan himpunan mahasiswa. Nah, tentunya dalam hal itu ada juga pemilihan kandidat-kandidat baru, ketua-ketua baru yang akan muncul baru. Nah, jadi pada video hari ini kita akan membahas tentang pemilihan presiden BEM, dinamika organisasi, dan apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, kali ini kita lagi kedatangan tamu yang keren banget nih, dan pastinya nggak asing lagi nih bagi mahasiswa IKN Tuban. Siapa lagi kalau bukan presiden BEM kita, yaitu Kak Muhammad Afan Aulia. Nah, selamat datang Kak di Hikmat Kesnu Bersuara. Kak disampaikan perkenalan singkat dan juga satu katanya yang menggambarkan perjalanan Kakak sebagai presiden BEM selama ini. Baik, langsung saja. Mungkin tak banyak ya yang kenal saya, karena memang saya orangnya tidak begitu eksis di kampus. Mungkin perkenalkan saja, nama saya Muhammad Afan Aulia. Di sini saya sebagai ketua BEM ya. Untuk menggambarkan satu kata selama menjadi presiden BEM, mungkin dari saya pribadi menantang, karena sudah pasti menjadi ketua BEM itu penuh pengalaman dan juga penuh tantangan. Nah, kan tadi pastinya menantang sekali karena banyak tantangan. Nah, menurut Kakak itu tantangan apa saja yang paling susah Kakak lewati selama menjadi presiden BEM? Baik, kalau dari saya pribadi selama satu periode menjabat, tantangan mungkin dari lingkup internal terlebih dahulu, yaitu memahami tiap-tiap anggota. Pastinya menjadi ketua BEM, apalagi saya ya notabene laki-laki, mungkin kan biasanya kalau anak laki-laki itu kan sulit ya untuk berbaur dengan anggota-anggotanya, terutama yang perempuan. Jadi kita kan yang paling berkesan ataupun yang paling saya yaitu memahami pribadi dari anggota saya. Nah, untuk hal seperti itu, gimana nih Kakak untuk mengatasinya atau mengakali agar Kakak itu bisa menyesuaikan dengan anggota-anggotanya? Jadi di sebuah organisasi itu kan pasti ada yang namanya pengurus ya. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, jadi saya meminta bantuan dari pengurus-pengurus saya, yaitu ada wakil, sekretaris, juga. Nah, yang nantinya mereka itu membahas dengan teman-teman yang pertama yang perempuan. Nah, jadi yang Kakak sampaikan tadi kan Kakak dibantu oleh pengurus lainnya. Nah, menurut Kakak sendiri pernah nggak Kakak itu merasa kerja sendiri? Karena kan kita tahu ya di dalam organisasi itu banyak sekali karakter yang berbeda. Nah, itu menurut Kakak bagaimana ya? Jadi untuk kerja sendiri itu tentunya karena akan di suatu kondisi kan kita tidak pasti bersama dengan pengurus-pengurus yang lain. Tapi secara keseluruhan kalau kita bersama, maksudnya hampir seluruh kegiatan itu kita lakukan dengan bersama-sama. Tidak ada yang pengurus yang atau anggota yang pasif, maksudnya mereka itu disiplin. Berarti dari anggotanya itu memang mereka sudah terbiasa untuk bekerja sama. Nah, pada zaman sekarang ini kan kita dimudahkan komunikasinya melalui media sosial seperti itu. Nah, pastinya kan di BEM juga pasti ada tempat untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota lain. Nah, itu kan biasanya ya kayak saya pribadi itu kalau ada pengumuman di grup itu sangat-sangat malas untuk merespon grup. Nah, untuk mengakali anggota-anggota yang seperti itu, Kakak biasanya seperti apa untuk mengkoordinir anggotanya? Jadi untuk menanggapi obrolan di grup itu kan biasanya ada ya teman-teman itu yang kayak malas membuka grup, malas menanggapi, itu yang membuat kita itu biasanya tidak ada feedback itu mungkin dari itu
bawaan dari kita mungkin jangan terlalu dibawa tekanan kalau untuk itu kita bawa aja apapun dibahas di grup kalau bisa, jangan hanya suatu membahas organisasi, membahas kerja, apa dibahas itu nanti kan dari pribadi masing-masing teman-teman kan bawaannya lebih enjoy untuk berkomunikasi, nanti kedepannya juga pasti lebih enjoy. Jadi kita bawa MJ di grup, jadi nanti anggota yang lain itu bisa ikut nimbrung untuk obrolannya asik nih, jadi bisa ikut membalas gitu ya. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita masuk nih ke zona panas, yaitu karena kan di pemilihan presiden BEM itu pasti ada gosip-gosip atau drama-drama dan juga black campaign di dalam setiap alurnya. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak pemilihan presiden BEM itu selalu terasa panas atau lagi jadi perbincangan yang hot gitu? Mungkin ambisi dari mahasiswa itu tersebut ya, karena di jabatan ketua BEM ini bukan hanya mendapatkan nama terutama di lingkup kampus, namun mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang sangat berharga, juga menambah relasi terutama dari luar kampus, karena melihat dari Risida sendiri selain ingin lebih dikenal di dalam kampus, saya juga ingin menambah pengalaman yang banyak terutama dari luar kampus, karena memang hal tersebut juga sangat berdampak bagi saya. Nah, selama menjabat itu kan pasti banyak cerita-cerita juga. Nah, ketika kampanye itu apa sih cerita pribadi yang cukup menarik ketika Kak Alvan mengikuti sesi pemilihan presiden BEM pada tahun kemarin? Jadi pengalaman sewaktu saya mencalonkan sebagai presiden yaitu pengalaman yang sangat penuh pembelajaran, karena dimana mulai dari menyusun visi misi hingga debat dari masing-masing kandidat, di situ saya mendapatkan pembelajaran yang sangat penting terkait kepemimpinan dan juga komunikasi. Meskipun nanti hasil akhirnya bukan menjadi fokus utama, namun dalam prosesnya tersebut yang dapat. Oke, nah untuk tantangan sendiri ketika debat itu apa? Karena kan pastinya calon-calon yang mengajukan diri sebagai presiden itu kan bukan orang yang sembarangan gitu. Nah, pastinya ada pemikiran-pemikiran kritis. Nah, itu tantangan seperti apa yang Kakak hadapi dalam pemilihan dulu? Kalau tantangan sewaktu debat mungkin ya beberapa pertanyaan dari audiens ya, terutama karena waktu debat juga kan tidak hanya menjawab ataupun menanggapi pertanyaan dari lawan kandidat, itu juga menanggapi pertanyaan dari audiens-audiens yang menghadiri sewaktu pemilu tersebut. Dan itu mau tidak mau kita juga harus bisa bagaimana cara yang tepat untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Mungkin itu tantangannya sewaktu debat. Nah, untuk persiapannya biasanya Kakak menyiapkan apa saja ya kalau mau debat itu? Yang paling utama tentunya adalah mental, karena dimana kita harus menghadapi tidak hanya lawan paslon kita, tidak hanya audiens kita, tapi juga menghadapi lingkungan kampus maupun dari luar kampus ke depannya. Nah, dalam waktu dekat ini kan Kak, kita akan ada pemilihan presiden baru. Nah, itu apakah masih panas ya Kak untuk keadaan saat ini? Kalau saat ini saya belum bisa menilai ya, apakah masih panas ataupun belum panas, karena memang untuk timeline pemilunya juga kita kan juga belum memulai. Mungkin bisa ditunggu saja waktu nanti waktu pemilu. Oke, jadi kita masih menunggu informasi selanjutnya untuk pemilihan presiden BEM ini ya Kak? Iya. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi untuk Kak Alvan sendiri dalam perjalanan menjadi seorang presiden BEM, apa saja pembelajaran yang bisa dibagi ke mahasiswa lain? Mungkin nanti untuk calon presiden BEM yang ingin mendaftar nanti bisa menjadi salah satu motivasi untuk mahasiswa. Kalau pembelajaran banyak banget pembelajaran yang didapatkan menjadi presiden BEM ini, terutama pengalaman, bukan hanya pengalaman yang didapatkan dari lingkup kampus,
Pengalaman dari luar kampus terutama itu sangat banyak yang didapatkan yang bisa dijadikan pembelajaran kita. Juga nanti kita menjadi presiden BEM itu mengikuti alur itu kita pasti yang awalnya tidak bisa berkomunikasi, sulit berkomunikasi, itu pasti secara tidak langsung nanti kita bisa belajar cara berkomunikasi ataupun menanggapi audiens lawan bicara kita dengan baik dan benar. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir dan mungkin ini pertanyaan yang cukup penting menurut saya untuk calon presiden BEM selanjutnya. Nah, untuk Kak Alvan sendiri, apa nih pesan untuk mahasiswa yang ingin maju menjadi presiden BEM selanjutnya dan juga harapan kakak apa untuk organisasi BEM di tahun berikutnya? Pesan saya untuk calon kandidat BEM selanjutnya yaitu benar-benar disiapkan dari bekal, dari mental, dari apa yang dibawa nanti selama menjabat. Karena tidak hanya selesai kita mengikuti pemilu itu kita bisa lebih enjoy, itu tidak, pasti akan lebih banyak tantangan dari lingkup kampus maupun dari luar kampus selama 1 periode ke depan. Dan juga harapan untuk BEM selanjutnya semoga lebih solid terutama, dan juga lebih bisa mengenal lingkup kampus internal terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke lingkup luar kampus. Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya Kak Alvan untuk mahasiswa yang ingin maju sebagai presiden BEM bisa memantau nanti langsung di Instagramnya BEM ya. Dan juga dipastikan seperti yang disampaikan Kak Alvan bahwa kalian perlu membawa bekal, yaitu bekal mental, bekal banyak pembelajaran, karena nanti di BEM itu kalian tidak hanya bergabung di organisasi, namun juga kalian akan mendapatkan pengalaman yang berharga yang bisa nanti kalian manfaatkan ketika kalian lulus. Nah, oke teman-teman, gimana obrolan kita hari ini? Seru banget kan? Dan kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari Kak Alvan. Nah, terima kasih juga untuk Kakak Muhammad Alvan Aulia telah datang ke Himatkes Nurbusuara. Semoga cerita dan pengalaman kakak bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami mahasiswa IKN Tuban maupun teman-teman yang ada di luar sana. Dan semoga yang telah disampaikan menjadi inspirasi positif juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan selanjutnya. Buat teman-teman sekarang yang lagi nonton, lagi tiduran di rumah, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya karena itu gak bayar. Jadi buruan pencet karena itu termasuk sedekah ya teman-teman ya. Tolong dibantu Himatkes untuk berkembang lebih baik lagi, dan jangan lupa tekan like juga. Diketik komennya, saran, masukan, dan kritik kami terima. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mengenal Himatkes sebagai sebuah organisasi yang keren abis. Dan juga ingat ya, organisasi itu bukan soal tentang jabatan, tapi juga kontribusi kita di masyarakat, di lingkungan kampus. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube Himatkes untuk episode-episode menarik selanjutnya. Sekian dari saya, Angel, selaku host hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himatkes bersuara. Suara kita aksi nyata.